Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai administrasi pendidik dan tenaga pendidikan dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Tia Ayu Ningrum, MPD. Baiklah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok satu. Yang pertama ada Diana Permatasari dengan NIM 21022012. Yang kedua ada Elva Reza dengan NIM 21022016. Yang ketiga ada Lisa Ardianti dengan NIM 21022071. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Mozarifo Olivia dengan NIM 21022076. Baiklah, pemaparan materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Elva Reza kepada Elva, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar administrasi pendidik dan kependidikan. Administrasi dalam pengertian secara harfiah berarti kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Jadi, administrasi pendidikan dan kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik itu secara personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Sekian pemaparan materi dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elva. Selanjutnya pemaparan materi mengenai proses administrasi pendidik dan tenaga pendidikan yang akan dipaparkan oleh Diana kepada Diana. Baik, proses administrasi pendidikan dan kependidikan. Yang pertama itu perencanaan. Sebelum adanya pengumuman dari dibukanya lowongan pekerjaan bagi PTK, maka sebelumnya ada perencanaan yang matang dari lembaga yang membutuhkan PTK. Suatu kegiatan harus direncanakan terlebih dahulu, harus dilakukan kegiatan tersebut. Yang pertama, pengadaan. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Ada pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama itu pengumuman adanya formasi baru. Tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayaknya ramai bahwa saya ada lowongan untuk PTK di suatu lembaga. Pengumuman itu berupa media cetak maupun media elektronik. Pengumuman tersebar. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan. Setelah semua berkas sampai kepada tim pengadaan tenaga pendidikan, maka semua berkas tersebut akan diseleksi dan akan disaring siapa-siapa saja yang memenuhi kriteria dari persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat itu pengumuman. Setelah semua tahap dilalui, maka akan diumumkan siapa yang berhak atau layak untuk mengisi tempat PTK yang telah kosong tersebut. Yang kedua, penempatan. Penempatan mengandung unsur uji coba untuk menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga pendidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan, kerjakan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut.
Baik, sekian dari pemaparan materi saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diana. Selanjutnya pemaparan materi berikutnya yaitu yang akan dipaparkan oleh Lisa. Pada Lisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Diana tadi, yaitu pelaksanaan. Yang pertama ada orientasi, merupakan upaya situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan PTK. Pembinaan tenaga kependidikan bertujuan untuk menyiapkan tenaga pendidik atau kependidikan agar mampu memegang tanggung jawab atas jabatan atau pekerjaannya. Strategi untuk membina PTK ada beberapa langkah, yaitu yang pertama analisis kerja. Analisis kerja maksudnya yaitu membandingkan antara kerja kenyataan dari PTK dengan standar yang sudah ditetapkan. Apakah kinerja PTK tersebut sudah sesuai dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu muncul dari analisis kerja yang bertujuan mengembangkan PTK. Yang ketiga, analisis sumber daya yang dilakukan untuk mengembangkan SDM tenaga pendidik dan kependidikan adalah kajian mengenai SDM dimulai dari jumlah tenaga pendidik dan kependidikan. Lalu selanjutnya ada kesejahteraan PTK. Yang pertama ada gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berskala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggarakan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang ketiga ada jenis-jenis cuti. Yang pertama ada cuti tahunan, kedua cuti besar, yang ketiga cuti sakit, yang keempat cuti bersalin, dan kelima cuti karena alasan penting. Selanjutnya ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Yang kelima ada kenaikan pangkat. Setiap tenaga pendidik atau kependidikan berhak untuk memperoleh kenaikan pangkat apabila telah sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan. Jenis-jenis kenaikan pangkat. Yang pertama ada kenaikan pangkat reguler, yang kedua kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai, yang ketiga kenaikan pangkat istimewa, yang keempat kenaikan pangkat pengabdian, yang kelima kenaikan pangkat anumerta, yang keenam kenaikan pangkat dalam tugas belajar, ketujuh kenaikan pangkat karena menjadi penjabat negara, 8 kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi, yang terakhir kenaikan pangkat dalam wajib militer. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lisa. Pemaparan materi selanjutnya yaitu yang akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai pemberhentian dan pensiun pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama ada pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian pegawai negeri sipil adalah penghentian yang menyebabkannya yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai pegawai negeri sipil. Nah, di sini ada jenis-jenis pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada pemberhentian dengan hormat sebagai PNS. Warga sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang diterima hak kerjanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Nah, selanjutnya mengenai pensiun. Pensiun adalah pendapatan yang diperoleh setiap bulan oleh mantan karyawan yang tidak bisa lagi bekerja untuk membiayai kehidupan selanjutnya sehingga mereka tidak melakukannya
Tidak melakukannya ditinggalkan jika Anda tidak mampu lagi melakukannya, mencari penghasilan lain. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang pensiun. Nah, latar belakang pensiun ini yang pertama ada karena ada batasan usia pensiun, yang kedua karena kehendak sendiri, yang ketiga nasib. Nasib di sini misalnya seperti penyakit atau kematian. Yang keempat ada restrukturisasi atau pelayanan. Yang kelima ada diberhentikan tanpa hormat karena suatu kasus. Nah, di sini ada unsur sifat pensiun. Yang pertamanya ada penghargaan, diberhentikan dengan hormat. Yang kedua rencana pensiun. Yang ketiga pelayanan kepada negara atau pemerintah. Next. Nah, dari pemaparan materi tadi dapat diambil kesimpulan yaitu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah semua tenaga yang bertugas untuk mengatur serta mengarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ialah pengadaan tenaga kependidikan, penempatan serta memberikan orientasi. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.